Karena pada akhirnya ini calon-calon yang akan menjadi pemimpin. Buat jadi pemimpin, data itu harus akurat dan konsekuensi dari cara berpikir itu juga harus koheren, harus utuh gitu. Nah kalau Gibran ucapin semua hal yang seolah-olah ya, pamer tentang kemampuan, tapi dicek secara faktual itu clear, kan memalukan kan. Nah itu pentingnya kita kembalikan berdebat itu substansinya 90%, yang lain-lain 10% cukup tuh soal penampilan segala macam. Kan orang mau tunggu itu, apalagi bangsa ini lagi dalam krisis tuh. Tidak mungkin sekedar umbar janji, tetapi kemampuan untuk mengejar janji itu nggak ada tuh. Jadi saya kira itu kalau apalagi kalau dipastikan bahwa ya Pak Prabowo mengerti ekonomi, Pak Mahfud mengerti hukum, Caimin mengerti soal ketenaga kerjaan, kan semuanya kita mau tunggu pengertian-pengertian dasar dari calon-calon presiden itu. Dan itu yang akan diwakilkan dalam bentuk yang lebih teknis mungkin oleh para wakil presiden kan. Jadi jangan sampai nanti Pak Prabowo misalnya masih bicara tentang food estate dan Gibran dijebak di situ oleh penantangnya mengatakan oh yang dilakukan Pak Prabowo itu food estate itu sebetulnya meningkatkan kerusakan lingkungan. Nggak usah pakai soal apa namanya karbon yang mengalami fotosintesis kemudian berubah justru menjadi CO2 yang berbahaya kan itu lebih rumit secara teknis. Tapi orang bisa tunjukkan bikin food estate itu artinya memangkas hutan, bikin hutan gundul itu artinya menambah efek rumah kaca tuh, hal-hal begituan tuh. Jadi kalau Gibran satu waktu akan dijebak di situ, terjebak itu termasuk Pak Prabowo nanti yang akan kena. Jadi sebetulnya yang penting substansi dibungkus oleh retorika, bukan substansi dihilangkan oleh retorika. Jadi retorika seolah-olah hanya dipakai untuk menyembunyikan substansi yang keliru kan. Kan itu yang sering dipamerkan. Soal retorikanya bagus ya, tapi substansinya kacau. Buat apa tuh? Jadi mestinya dengan debat yang substantif diasup, dibungkus secara retorik lalu terlihat keindahannya tuh. Jadi intinya tetap substantif, bukan retorikanya tuh atau gerak panggung. Itu dasarnya kenapa kita minta KPU sebetulnya biarkan panelis yang bertanya kan itu dasarnya tuh lalu terjadi perdebatan atas atau akibat dari pertanyaan panelis. Nah kalau panelis cuma ngasih pertanyaan lalu nggak bisa dielaborasi oleh moderator yang nggak ada gunanya kan panelis yang buat pertanyaan itu maka mestinya panelis itu menguraikan konsep-konsep itu. Kalau soal jebak menjebak itu pasti tim sukses yang ajukan kan. Dan panelis juga bisa komentari yang dia maksud apa dengan istilah itu. Nah itu maksudnya panelis itu untuk menguji keadaan kognisi dari para debater itu. Bukan sekedar bikin-bikin atau diminta untuk bikin pertanyaan. Memang di waktu debat presiden, walaupun emosinya keluar dari Pak Prabowo, tetapi itu otentik gitu. Dan Anies dengan otentik juga memakai peralatan metodologi untuk ya sedikit menjebak Pak Prabowo. Lalu itu jadi natural kan, nggak ada persiapan sebetulnya yang di brief oleh tim sukses segala macam tuh. Itu yang nggak terjadi di debat wakil presiden, karena dianggap oh Gibran berupaya untuk menghafal data, berupaya untuk menghafal istilah, tetapi pengertian dasar istilah itu juga nggak dikuasai. Demikian juga Pak Mahfud juga berupaya untuk menanggapi hal yang sebetulnya kan Pak Mahfud bisa tantang. Saya nggak ngerti ya konsekuensi dari pikiran Anda tuh ngapain mesti dijawab kan. Jadi itu namanya pertengkaran yang basisnya adalah argumentasi itu. Nah Caimin juga hal yang keliru pada Caimin. Caimin udah biasa bercanda, tapi dia masuk pada hal yang serius. Terlalu serius untuk menghadapi Gibran tuh. Jadi orang anggap Gibran kan enteng aja ngapain diseriusin.